Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Novita Lestari dari Prodi PGMI semester 6 akan memaparkan video pembelajaran Al-Quran Hadis di MI sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di MI dengan dosen pengampu Pak Muhammad Taufik MPDI. Berikut videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dan ceria dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari berbagai jenis penyakit. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang surat Al-Asr. Nah, pada surat Al-Asr kita diperingatkan agar kita senantiasa mengingat pentingnya memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, surat baru, yaitu surat Al-Quraisy. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya diharapkan kalian bisa membaca dan menerjemahkan surat Al-Quraisy. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa menghafalkan surat Al-Quraisy. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja sih isi kandungan dari surat Al-Quraisy. Nah anak-anak, maka dari itu materi kita pada hari ini yakni yang pertama tentang surat Al-Quraisy, yang kedua bacaan dan terjemahan surat Al-Quraisy, dan yang ketiga yakni isi kandungan dari surat Al-Quraisy. Oke, selanjutnya mari kita mengenal surat Al-Quraisy. Nah, apakah kalian tahu tentang surat Al-Quraisy? Nah, surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Makanya disebut sebagai surat pendek. Surat Al-Quraisy ini adalah surat yang menduduki posisi ke-106 di Al-Quran. Nah, surat Al-Quraisy ini termasuk surat Makkiyah. Karena apa? Anak-anak tahu disebut surat Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, maka dari itu surat ini dinamakan surat Makkiyah. Surat Al-Quraisy ini diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah surat At-Tin. Nah, ternyata nama surat Al-Quraisy ini diambil dari ayat pertama yang berbunyi Li'ilafi Quraisy. Nah, anak-anak, Quraisy ini ternyata nama suku atau kaum yang tinggal di kota Mekah yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Nah, anak-anak tahu ya Ka'bah itu tempatnya di mana? Iya betul, di Mekah yang biasanya digunakan untuk ibadah haji. Maka dari itu, tugas menjaga Ka'bah ini menjadi nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi kaum Quraisy karena mereka satu-satunya kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Ka'bah saat itu. Nah, itu merupakan sebuah bentuk kehormatan yang luar biasa bagi kaum Quraisy. Oke, selanjutnya kita akan belajar membaca surat Al-Quraisy bersama-sama. Nah, silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf. Dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Pada ayat pertama, Allah menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan kaum Quraisy. Nah, kebiasaan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian apa kebiasaan itu? Kebiasaan itu adalah berdagang. Pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa kaum Quraisy pada saat musim dingin mereka pergi ke wilayah Yaman. Di Yaman mereka mengambil barang dagangan berupa kain sutra, rempah-rempah, dan barang dagangan lainnya yang bisa dijual di negeri Syam pada saat musim panas. Sedangkan pada saat musim panas kaum Quraisy pergi ke wilayah Syam. Di Syam mereka mengambil barang dagangan berupa buah untuk dijual kembali ke negeri Yaman. Pada ayat yang ketiga ini, kaum Quraisy diperintahkan untuk menyembah Zat pemilik rumah suci yaitu Ka'bah. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ini harus dijaga oleh umat muslim maupun kaum Quraisy sebab mereka itu telah diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah. Maka pada ayat keempat ini menjadi alasan mengapa kaum Quraisy itu diperintahkan menyembah Allah. Karena apa? Karena mereka telah diberi rizki oleh Allah, terhindar dari rasa lapar, kemudian mereka telah diberikan rasa aman atau perlindungan dari musuh-musuh mereka saat melakukan perjalanan berdagang. Nah, anak-anak, setelah Ibu terangkan melalui video tadi, kita dapat memahami bahwa isi kandungan surat Al-Quraisy pada ayat yang pertama, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy yang mempunyai mata pencaharian berdagang. Kemudian pada ayat yang kedua, yaitu perjalanan orang Quraisy pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam untuk berdagang. Lalu isi kandungan pada ayat yang ketiga, yaitu Allah mengingatkan suku Quraisy dan umat Islam agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Kaum Quraisy diperintahkan untuk menyembah Allah, Zat yang pemilik rumah suci yaitu Ka'bah, dan Ka'bah ini harus dijaga oleh umat Islam maupun kaum Quraisy. Kemudian isi kandungan surat Al-Quraisy pada ayat yang keempat, yaitu Allah menunjukkan nikmat yang telah diberikan terhadap orang Quraisy. Nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, dan ketentraman hidup kaum Quraisy. Maka dari itu, kaum Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya surat Al-Quraisy merupakan surat yang ke-106 dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Quraisy ini menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu berdagang. Kemudian, kalau pada musim dingin, kaum Quraisy berdagangnya ke Yaman. Lalu, kalau pada musim panas, kaum Quraisy itu berdagang ke negeri Syam. Allah memberi nikmat pada kaum Quraisy berupa nikmat keamanan, ketentraman hidup, kesejahteraan, dan juga dengan kenikmatan-kenikmatan itu Allah memerintahkan kaum Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, anak-anak, jikalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu surat Al-Quraisy, silahkan kalian mengirim pertanyaan kalian di WhatsApp grup kita ya. Paham semuanya? Nah, anak-anak, setelah itu tugas kalian adalah kalian hafalkan surat Al-Quraisy, kemudian kalian tulis surat Al-Quraisy di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan kedua tugas tersebut, silahkan kalian foto dan kalian video lalu kalian kirim di WhatsApp grup ya. Paham semuanya? Nah, anak-anak, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai surat Al-Quraisy. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari mengenai nilai-nilai penting yang terkandung dalam surat Al-Quraisy. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.